Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan, memberikan terjemahan dari sebuah lagu yang cukup bagus sekali ya tentang eh, yang berjudul Somewhere Over the Rainbow. Ya, dan lagu itu pernah kita bahas di dalam sebuah tulisan saya. Udah tenggelam kali ya. Di mana itu ya? Ya, kita pernah saya sharingkan sebuah video di mana ada seorang pengamen ya. Ya, bukan pengamen sih sebenarnya ya. Orang yang pemusik lalu kemudian datang ke dalam sebuah kereta dan kemudian mengajak semua orang terlibat di dalamnya untuk menyanyi sekedar melupakan. Lah ini dia nih teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana videonya, ini ada di artikel saya yang ini, Bahagia Sejenak. Anda cari aja ya. Di sini adalah satu musician di sini yang ngajak orang ya bernyanyi ya supaya lebih bahagia. Ya, keluar dari rutinitas, keluar dari segala penderitaan, keruwetan hidup sementara sambil bernyanyi dan tertawa. Nah, eh, apa sebenarnya isi dari lagu itu? Saya akan ajak teman-teman untuk melihat dengan lebih detail tentang lagu yang sangat luar biasa itu. Nah, saya akan uh, membawakan lagu itu dengan apa namanya menggunakan platform OpenAI, ChatGPT. Saya suruh OpenAI, jadi kita punya pengalaman berbeda ya. Saya suruh OpenAI untuk menuliskan lirik lagu ya Somewhere Over the Rainbow. Ini sudah dapat liriknya, nanti kita bisa pelajari sama-sama. Dan kemudian saya juga bertanya di bawah ini adalah apa arti dari lagu itu sih sebenarnya. Ya, kemudian dia menjelaskan bahwa sebenarnya lagu ini menceritakan tentang sebuah impian, tentang sebuah harapan bahwa ada sebuah tempat yang lebih bahagia. Ya, ya di mana di situ tempat itu dipenuhi oleh segala macam hal yang indah dan harapan baru. Ya, uh, uh, lagu ini bercerita juga tentang kemungkinannya bahwa ada tempat di mana semua permasalahan kita itu bisa mencair ya, menghilang ya, dan impian kita datang tercapai. Ya, ini mengingatkan sesuatu pada biasanya mengingatkan sesuatu ketika kita sedang berada di dalam kondisi yang sangat sulit ya, yang sedang gelap, kondisi yang tanpa harapan, maka diingatkan ulang bahwa ada sebuah tempat, ada harapan baru. Ya, jangan putus asa. Kurang lebih seperti itu, ya. Lalu kemudian saya suruh dia translate, coba ditranslate. Apa sih artinya somewhere over the rainbow dalam bahasa Indonesia? Dia menjawab adalah di suatu tempat, ya, ada suatu tempat di atas pelangi. Wah, menarik ya. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Ya, ini lagu sangat bagus. Silakan Anda cari di YouTube juga banyak dan cocok sekali dinyanyikan ketika Anda sedang dalam kondisi yang galau, yang down, ya penuh penuh dengan keruwetan hidup, rutinitas, Anda perlu satu hal yang baru, diingatkan ulang, disadarkan ulang bahwa harapan itu selalu ada. Harapan menjadi lebih baik. Oke? Mari kita mulai. Somewhere over the rainbow ya, sesuatu tempat. Somewhere itu berarti suatu tempat ya, di atas, over the rainbow, di atas pelangi ya. Ya, kita mulai di alinea pertama. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once a lullaby. Nah, dikatakan di sini ada sebuah tempat di atas pelangi, ya, tinggi banget, tinggi sekali gitu ya. Dan itu adalah sebuah tempat ya di mana impian yang sudah kamu impikan yang dulunya itu cuman hanyalah sebatas dongeng sebelum kamu tidur. Ya. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ya. Oh, ya. Sekali lagi diulang lagi ya, somewhere over the rainbow. Ada sebuah tempat ya di atas pelangi di mana burung yang berwarna biru
terbang dengan riang gembira, mungkin seperti itu ya, terbang bebas. Dan ya, impian yang sudah kamu impikan selama ini, mendadak benar-benar bisa terwujud. Ini sebuah tempat di mana semua harapan kamu yang tadinya mungkin kamu merasa ini cuman impian di siang bolong, ya, yang dimana semua orang itu meremehkan, mungkin kamu pun juga berpikir apa mungkin bisa tercapai, tapi ada sebuah tempat di mana impian kamu itu benar-benar bisa tercapai. Ya. Dia mengatakan, lanjut ya, yang turun ke bawah. Someday I'll wish you upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above chimney tops. That's where you will find me. Wah, ini kalimatnya sangat puitis ya. Sangat puitis, tapi terjemahan secara kasarnya seperti ini. Suatu saat nanti, ya, someday, suatu saat nanti, ya, saya akan, I'll berarti I will ya. Ya, jadi saya akan, wish itu berharap, ya, berharap kepada bintang-bintang ya. Menaruh harapan pada bintang mungkin seperti itu ya. Dan kemudian saya akan terbangun, wake up itu terbangun ya. Dan ketika saya terbangun, clouds atau awan itu begitu jauh tertinggal di belakang saya. Nah, jadi kalimat clouds ini kita ibaratkan sebagai ruwetan hidup ya. Semua beban hidup, penderitaan kita yang selama ini kita jadi beban ya, kita bawa terus. Itu ada suatu saat tertentu nanti ketika saya bangun, maka semua keruwetan saya itu tertinggal di belakang. Nah, keruwetan itu diwakilkan oleh kata clouds, awan, tertinggal, udah jauh banget, udah nggak ada lagi gitu, udah jauh. Itu sudah masa lalu saya. Jadi semua keruwetan yang kita alamin hari ini itu sudah jadi masa lalu ya. Itu udah gua yang dulu ya. Dan ya ketika nanti saya terbangun, ya bangun. Ini kalau kita baca spiritual, inilah level sadar ya, pencerahannya, tersadar, ya, tercerahkan, ya. Lanjut, di mana semua permasalahan yang saya punya, troubles itu lebih dari satu ya. Trouble kalau pakai S itu ditambah S berarti itu jamak, lebih dari satu. Jadi semua permasalahan yang saya alamin, melt itu berarti mencair. Biasanya nih melt ini dipakai untuk es misalkan. Es itu mencair, ice itu melting. Melt itu mencair. Ya, jadi kalimatnya melt ini adalah mencair. Ya, mencair. Jadi ini kata kiasan, jadi seolah-olah seperti trouble itu seperti es yang mencair ya. Ya, dan kemudian mencairnya seperti apa? Seperti tetesan lemon. Ya. Dan kemudian dia mengatakan jauh di atas chimney. Chimney ini seperti cerobong. Ya, kalau di rumah itu ada cerobongnya. Biasanya kalau rumah ini punya musim dingin, ya seperti di New York ini ada chimney-nya. Nah, chimney ini biasanya ini tempatnya pemanas. Ya, jadi pemanas itu kalau kita seperti rumah itu seperti ada cerobong pabriknya gitu. Nah, ini kalau misalkan lagi kita bakar pemanas di bawah, ini cerobongnya akan mengeluarkan panas keluar. Seperti pabrik lah. Ya, seperti pabrik. Jadi kita ada chimney. Jadi dikatakan away itu menjauh, ya di atas chimney. Nah, disitulah kamu akan menemukan saya. Nah, ini kata kiasannya nih puitis sekali ya. Dan di sanalah kamu seperti seolah-olah seperti trouble itu tadi pergi sama seperti tetesan lemon ya, dan menjauh sekali sama seperti chimney, cerobong ya. Chimney itu cerobong apa namanya tuh, cerobong asap di rumah tuh yang begitu tinggi gitu. Nah, disitulah kamu akan menemukan saya. Nah, yang saya tangkap, saya nggak ngerti artinya secara pasti karena ini pasti ada hidden meaning ya. Tapi yang saya tangkap itu adalah
ini adalah suatu saat ya, suatu saat nanti saya akan menemukan sebuah tempat ya. Sebut saja tempat itu adalah X. Saya akan berada di sini ya. Dan kemudian ketika saya berada di sini, ini saya akan menjadi orang yang sangat-sangat berbeda dengan kondisi saya yang sekarang di sini. Ya. Ya, dan tempat ini ketika nanti saya misalkan kita di sini saya sebut ini sebagai Irwan 1,0, ini adalah Irwan 2,0 ya, di mana Irwan 2,0 ini adalah Irwan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Irwan 1,0. Ya, di mana pada saat Irwan 2,0 terjadi, ya itu masalah yang dialami oleh Irwan 1,0 ini sudah terlewatin dengan sangat jauh. Di belakang, behind me itu berarti di belakang. Berarti masa lalu saya. Jadi masalah keruwetan yang saya alamin sekarang nih, misalkan saya punya problem A, misalkan di sini, problem A ini yang sangat ruwet ini, ya. Nanti suatu saat, ya, someday, ketika saya sudah menjadi Irwan 2,0, ya maka problem A ini sudah tertinggal, sudah nothing gitu. Sekarang saya melihat problem A ini setinggi langit gitu ya. Tapi nanti ketika saya sudah menjadi Irwan 2,0, maka problem A ini sudah mencair ya, sudah receh ya. Ya, sama seperti tetesan lemon ya, dan itu seperti menguap lewat chimney di atas itu. Nah, disitulah kamu akan menemukan saya. Disitulah kamu akan tahu siapa Irwan 2,0. Ya, dapat pemahamannya? Puitis sekali ya. Jadi ini tidak exact tentu saja, ini cuman penafsiran versi saya ya, tentu saja bisa salah ya, mau saya bukan yang ngarang lagunya. Ya, kurang lebihnya seperti itu, bagus ya. Oke, lanjut lagi. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and dreams that you dream of, dreams really do come true. Ini diulangi lagi ya, jadi kalimatnya sama dengan alinea sebelumnya. Jadi mengatakan, oh itu adalah suatu tempat di atas pelangi, ya, di mana burung bebas terbang, dan situlah semua impian yang pernah saya impikan benar-benar datang menjadi nyata. Ya. Someday I'll wish you upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, and that's where you'll find me. Sama juga diulang ya, diulang lagi. Jadi ini pengulangan lagi, dan disitulah Anda bisa memahami makna terdalam dari kalimat ini. Ya, ini terakhir, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Ya, ini adalah negeri di atas rainbow, ya suatu tempat di atas pelangi yang tinggi banget, ya tinggi banget, ya. Dan di sanalah semua impian yang tadinya cuman bisa berani dimimpikan akan tercapai. Yang semua mimpi yang tadinya cuma pikir itu cuma dongeng sebelum tidur, itu semuanya akan menjadi kenyataan. Ya, bagus banget ini lagu, cocok sekali, terutama kalau Anda bisa menyanyikan lagu ini sambil mengerti setiap katanya. Ya, saya paling suka tuh kalau menyanyikan sebuah lagu dan setiap katanya ngerti. Nggak apa-apa, biarpun bahasa Inggris kita jelek, kita bisa pakai Google, kita bisa pakai translator, paling tidak kita bisa mengerti dalam bahasa apapun. Ya, kita mengerti artinya dan kemudian kita nyanyikan ulang. Wah, jadi yang paling penting itu adalah sebenarnya ini. Sebelum Anda belajar menerjemahkan, tapi kita pengen tahu nih, secara garis besar itu tentang apa sih lagu ini? Jangan sampai kita salah. Misalkan lagu Putus Cinta, kita pikir itu lagu lagu cinta ya. Ya, itu sangat parah. Ya, contoh misalkan ada sebuah lagu, misalkan ada lagu dari Teresa Teng. Ya, kalau Anda tahu itu lagunya Dono ya, pernah dimainkan oleh Dono. Judulnya adalah Ni Cuma Shuo. Ni Cuma Shuo. Kamu mau bilang apa? Itu dalam bahasa Mandarin disebut kamu mau ngapain? Itu lagu bercerita tentang seorang perempuan yang ditinggal oleh pacarnya tanpa alasan yang jelas. Ya. Nah, itu lagu memang enak nadanya, lucu, keren gitu ya, bagus gitu nadanya. Tapi begitu dinyanyikan di kondangan, ya, what? Ya, itulah orang yang cuma asal comot karena seneng lagunya enak banget gitu loh. Tapi begitu dinyanyikan itu di dalam kondangan,
kok rasanya nggak salah. Tapi berulang kali saya pernah pergi ke kondangan itu, ada orang karaoke di depan, apa request lagunya. Dia bilang, bisa nggak main lagunya Ni Zhe Me Shuo? What? Ya, nggak salah loh, kondangan nyanyi seperti itu. Seolah-olah seperti seperti orang yang menikah itu ya apa namanya pergi meninggalkan dia atau mantannya dia ya. Jadi salah kaprah. Nah, itulah keindahan dari sebuah lagu. Pastikan teman-teman, terutama yang pakai bahasa asing ya, kalau bahasa Indonesia gampang ya. Tapi pastikan teman-teman itu kalau lagu dalam bahasa asing, kita benar-benar memahami apa sih sebenarnya inti dari lagu itu. Nggak apa-apa. Secara garis besarnya aja nggak apa-apa. Asal kita bisa mengetahui maknanya dan siapa tahu maknanya itu bisa kena dalam hidup kita. Ya, dan yang paling penting adalah supaya kita tidak salah menyanyikan dalam sebuah momen tertentu ya. Kalau misalkan seperti tadi lagunya menikah, loh kok begini ya. Ya, ada juga pernah saya juga datang ke acara kondangan, eh, ada yang menyanyikan lagunya Adele, Someone Like You. Memang enak banget lagunya ya. Ya, tapi menyanyikan sebuah lagu Someone Like You, lagu sedih banget di dalam sebuah kondangan, acara yang penuh dengan kebahagiaan, apa nggak salah tuh? Ya aneh kan? Ya asik ya belajar tentang lagu ini. Nah coba tuh komen teman-teman kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, mungkin kita bisa bahas dengan lagu-lagu yang berbeda ya. Mungkin ada request juga, kita bisa sama-sama sambil belajar lagu, sambil belajar bahasa. Ya itu enak banget. Saya juga sama sedikit-sedikit belajar bahasa lain dari lagu. Meskipun kadang-kadang kosakatanya salah atau tata bahasanya salah, tapi dari lagu ini membuat kita lebih cepat nempel di otak daripada kita belajar bahasa yang sangat formal. Ya, itu aja teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat sekarang, jadi bisa tahu apa arti lagu dari Somewhere Over the Rainbow. Menarik? Komen-komen di bawah kalau teman-teman dapat manfaat dari lagu ini, atau apa yang ingin buat konten seperti ini, atau teman-teman juga tertarik, Pak, itu platform yang digunakan apa sih? Bagaimana saya bisa memakainya itu? Menarik? Nggak apa-apa, saya akan sharingkan agar teman-teman jadi lebih tahu apa aja. Oke? Thank you. Saya tunggu komen-komennya di bawah. I love you all. Bye.